Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema readingan kali ini mengenai ada yang tidak senang dengan pencapaianmu. Oke, mari kita lihat energi dari seseorang yang merasa tidak senang dengan pencapaianmu ya guys ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Buat kamu yang merasa kalau story yang ada di readingan ini sama seperti story yang ada di kehidupan nyatamu ya. Oke. Well guys, buat kamu yang mau request tema readingan, kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarotipator ya. Kamu bisa request tema readingan sesuai dengan keinginanmu ya. Oke, mari kita lihat di sini energi dari seseorang yang tidak senang dengan pencapaianmu. Oke, di sini ada Three of Cups, ada the Empress, ada Five of Swords, ada Queen of Pentacles, ada Four of Wands, ada Eight of Pentacles, ada Seven of Cups, ada Six of Swords. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang sepertinya ini tidak senang dengan pencapaianmu ya guys ya. Orang ini selalu merasa tidak suka ya kalau melihat kamu itu berhasil ya guys ya. Dikonfirmasi oleh Three of Cups ya. Di sini aku melihat di antara beberapa dari kamu ini ya sering sekali mengalami yang namanya pencapaian ya. Kamu mampu mencapai sesuatu di dalam kehidupanmu ya guys ya. Pencapaian apapun itu ya, sekecil-kecilnya pencapaianmu ya. Apalagi ada pencapaian yang kamu rayakan gitu ya bersama dengan keluargamu, orang-orang terdekatmu ya. Wah, orang ini langsung aja bawaannya sirik ya guys ya. Yang mana dia melihat kamu ini berhasil dalam meraih sesuatu ya guys ya. Entah itu kamu mampu membeli sesuatu ya, ada yang kamu mampu beli gitu ya guys ya. Sepertinya ini lekat energi dari tetanggamu sendiri ya, yang sepertinya sering sekali melihat kamu, mengamati kamu, bahkan memantau kamu dari kejauhan ya, yang mana dia melihat bahwa kamu ini kok hidupnya enak ya, lebih enak daripada dia gitu loh. Ya, karena kamu ini kayaknya cepat sekali mendapatkan suatu pencapaian atau apa yang kamu kerjakan itu selalu berhasil atau selalu jadi gitu loh guys ya. Apalagi ketika kamu merayakannya ya, wah makin panas ya. Dianya ini selalu merasa kegerahan sendiri ya atau kepanasan sendiri loh guys ya. Ketika dia melihat kamu itu belanja ya atau shopping atau kamu membawa sesuatu datang dari luar gitu ya, dia langsung repot atau heboh sendiri loh guys ya. Di sini aku melihat dia merasa gelisah ya dan merasa tidak tenang ya ketika melihat kamu ini membawa sesuatu atau ketika kamu ini mengabarkan sesuatu yang baik gitu ya. Adanya keberhasilan, adanya kesuksesan dalam suatu proyek, dalam suatu usaha, pekerjaan, bisnis, dan apapun pencapaianmu yang kamu rayakan gitu ya, kamu happy-happy, kamu tersenyum, kamu merasa senang, kamu sumringah gitu ya, dia bawaannya langsung merasa kepanasan sendiri gitu ya. Langsung dia mencari cara atau mencari ide untuk membuat
senyum kamu itu menghilang gitu ya, untuk bikin kamu merasa dongkol, merasa kesal gitu loh guys ya. Jadi ada-ada saja ya acara atau ada-ada saja perilaku toksik dia yang mana dia ingin kamu itu tidak bahagia gitu ya. Walaupun kamu berhasil dalam mencapai sesuatu, dia berusaha untuk merusaknya gitu ya. Minimal dia berusaha untuk merusak kebahagiaan kamu gitu ya. Namanya juga orang yang berpenyakitan hati ya guys ya. Jadi dia nih kayak sirik atau iri hati gitu ya, bahkan dengki dengan pencapaian-pencapaian kamu di sini ya. Makanya kamu ini nggak bisa bawa sesuatu ke rumah ya, atau kamu ini nggak bisa mencapai suatu pencapaian dengan tenang gitu ya, karena ada di antara orang-orang yang ada di circle kamu itu yang tidak senang dengan pencapaianmu dan dia langsung take action atau berulah atau bikin onar atau cari gara-gara gitu ya, biar kamu itu nggak jadi happy, biar kamu itu senyumnya menghilang, biar kamu itu nggak bahagia gitu loh guys ya. Namanya juga orang sirik ya guys ya, karena dia merasa bahwa kehidupannya itu nggak bahagia gitu loh ya, dan dia juga nggak pengen ada orang yang lebih bahagia atau minimal mendapatkan kebahagiaan daripada dirinya gitu ya. Dia ini taunya tuh iri aja sama orang ya, tanpa dia sadar dan tanpa dia menelaah lebih jauh gitu ya. Keberhasilan orang, kesuksesan orang, pencapaian orang itu tidak datang dengan sendirinya, tapi itu adalah hasil kerja keras kamu dan itu adalah hasil dari perjuangan kamu selama ini gitu ya. Dia nggak tahu apa yang kamu lakukan di balik layar, dia nggak tahu betapa kamu struggle untuk bisa mendapatkan sesuatu, dia nggak tahu bahwa di balik pencapaian yang cemerlang itu ada yang namanya perjuangan dan pengorbanan gitu ya. Dia nggak mau tahu soal itu, pokoknya dia lihat endingnya, dia lihat hasil akhirnya kamu sumringah, senang, bahagia, dia nggak suka, udah itu ya. Dan di sini ya terlihat sekali dia ini sangat iri ya guys ya. Konfirmasi dengan cards dari Five of Swords ya, dia sangat iri terhadap apa yang kamu capai selama ini ya. Karena di sini aku melihat perkembangan kamu ya, terutama kehidupan kamu ini terlihat baik-baik saja ya guys ya, minimal baik-baik saja, bahkan ada juga di antara kamu yang memiliki kehidupan yang membahagiakan ya. Di sini pondasi kehidupan kamu berdiri dengan kokoh ya guys ya. Banyak sekali prestasi atau pencapaian-pencapaian yang sudah kamu capai selama ini ya. Mungkin kamu menabung untuk bisa memperbaiki rumah. Kamu kalau misalnya memiliki income yang berlebih atau ada gaji yang berlebih, kamu sisihkan untuk bisa membeli sesuatu agar kamu bisa berkembang dalam kehidupanmu ya. Mungkin kamu jadikan sebagai modal usaha gitu ya, atau kamu jadikan penghasilan kamu sebagian itu untuk investasi yang mana hasilnya bisa untuk meningkatkan kualitas kehidupanmu ya, sehingga kamu bisa memiliki benda-benda atau mendapatkan barang-barang yang kamu inginkan yang bikin kamu happy gitu loh guys ya. Dan ini bikin dia nggak suka gitu ya. Ya ini ya tidak senang dengan pencapaianmu ini karena dia merasa tidak mampu untuk berada di level kamu saat ini gitu ya. Dia melihat level kamu itu lebih tinggi, lebih jauh dan lebih maju ketimbang dirinya ya. Dia melihat kehidupan kamu ini lebih berkembang daripada kehidupannya sendiri. Itu kenapa dia merasa tidak suka ya. Dan di sini dia selalu merasa senang atau bahagia ya, tersenyum ya, kalau dia melihat kamu mengalami kegagalan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi intinya nih orang ya senang melihat kamu susah dan susah melihat kamu senang gitu ya. Dia akan repot sendiri, heboh sendiri, panik sendiri, iya. Dan dia seperti, sorry tuh saya kayak cacing kepanasan gitu ya guys ya. Langsung dia cari-cari orang atau langsung dia hasut sana hasut sini atau promo keburukan kamu atau ngegosip kamu gitu loh guys ya. Ketika dia melihat kamu berhasil gitu, langsung dia take action ya. Langsung dia melakukan sesuatu yang bisa menggagalkan rencana kamu atau yang bisa merusak kebahagiaan kamu gitu ya. Bahkan di antara mereka ini ada yang langsung pergi ke dukun
Ya sampai segitunya gitu loh guys ya, sampai cari jampi-jampi, sampai tebar-tebar tanah kuburan atau dia itu semprot-semprot air gitu ya guys ya, biar kamu itu next nggak berhasil lagi atau next pencapaian kamu itu nggak ada apa-apanya gitu ya, atau kamu mengalami kegagalan dalam apa yang kamu usahakan kayak gitu ya. Jadi kayak heboh sendiri nih orang gitu ya. Karena dia merasa tidak senang gitu dengan pencapaianmu ya, walaupun kamu udah berbaik-baik dengan nih orang ya, walaupun kamu udah pernah anterin nih orang makanan, walaupun kamu udah pinjemin dia duit, walaupun kamu udah bantu dia ya, semua kebaikan kamu itu sia-sia alias percuma saja ya dengan orang yang memang pada dasarnya memiliki hati yang busuk kayak gitu ya. Jadi apapun yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan terhadap dirinya itu tidak ada faedahnya ya, tidak berkesan sama sekali gitu ya, tidak menjadikan dia orang baik gitu, tidak membuat dia terhindar dari yang namanya penyakit hati. Tetap aja ya, yang namanya penyakit hatinya ini udah akut bersemayam di dalam dirinya, atau memang dia ini punya turunan atau genetis penyakit hati ya guys ya, tetap aja dia akan melakukan sesuatu untuk bisa menggagalkan pencapaian atau keberhasilan orang kayak gitu, karena dia di sini memang tidak senang melihat orang senang, dan dia sangat senang sekali ya melihat orang kesusahan gitu ya, parah banget. Dan di sini ya justru semakin orang ini iri sama kamu ya, anehnya di sini loh guys ya, semakin ada orang yang iri sama kamu ya, semakin kamu itu ya banyak yang iri sama kamu, malah di sini aku mau lihat ya, semakin kamu itu kayak mendapatkan abundance atau berkelimpahan. Anehnya tuh di sini loh guys ya, semakin kamu kayak dijahatin orang, dijolimin orang ya, karena orang ini memiliki penyakit hati sehingga dia melakukan sesuatu untuk ngerjain kamu ya, kamu malah kayak ditambah lagi rezekinya oleh Tuhan gitu ya, dikonfirmasi oleh Queen of Pentacles ya guys ya. Di sini ada di Empress, ada Queen of Pentacles ya. Rezekian kamu itu semakin bagus, kehidupan kamu itu semakin membaik ya. Di sini malah kamu mendapatkan tambahan income atau pendapatan atau adanya keberlimpahan ya, kesejahteraan hidup, kemakmuran hidup gitu ya. Di sini sangat membingungkan sih sebenarnya ya. Semakin kamu diiriin sama orang ya, semakin kamu berkelimpahan ya. Jadi kamu tenang aja di sini ya guys ya. Mungkin orang ini adalah salah satu ujian di dalam kehidupan kamu ya, yang mana aku merasa ya, di antara kamu ini semakin orang ini iri sama kamu ya, semakin kamu kayaknya tergugah atau terdorong atau termotivasi untuk bisa bekerja lebih keras lagi, untuk bisa menampilkan penampilan terbaik dari dirimu, semakin kamu berusaha untuk menghasilkan hasil yang terbaik dari dirimu kayak gitu loh guys ya. Kayaknya ada di antara kamu yang semakin termotivasi ya, semakin kamu dijolimi, semakin kamu diperlakukan buruk, semakin kamu banyak yang iri ya, semakin kamu berusaha untuk lebih bekerja keras, lebih menghasilkan hasil yang lebih banyak daripada sebelumnya kayak gitu ya. Karena kamu di sini ada yang merasa tergugah semangatnya ya untuk bisa melakukan pencapaian yang lebih atau terbang melambung lebih tinggi lagi gitu ya guys ya. Jadi di antara kamu ini ada yang punya mental, semakin kamu diiriin sama orang, semakin kamu menunjukkan performa yang lebih baik kayak gitu ya. Jadi kayak kamu jadikan sebagai bahan bakar kamu untuk berprestasi, atau bahan bakar kamu untuk bisa melejit lebih tinggi kayak gitu ya. Dan di sini ada warning buat kamu ya, dikonfirmasi oleh Seven of Cups ya guys ya. Semakin di sini derajat kamu dinaikkan oleh semesta ya, semakin nanti akan hadir orang-orang datang ke dalam kehidupanmu itu semakin banyak gitu loh guys ya. Semakin bervariasi, bervarian ya. Jadi kamu harus hati-hati untuk memilih dan memilah kawan ya guys ya. Coba lihat di sini ada banyak cangkir, di mana cangkir ini banyak sekali ya, berisi berbagai hal ya guys ya. Ada istana, ada orang, ada intan berlian, ada daun ya, ada ular ya, ada monster ya, bahkan ada jamur yang mana di dalamnya ini ada ular-ular juga sepertinya ya, ular-ular berbisa, yang mana maknanya
semakin kamu ini terkenal, semakin kamu populer, semakin derajat kamu itu naik, semakin profesi kamu ini berkembang, semakin usaha kamu ini maju, semakin kamu ini mendapatkan keberlimpahan atau semakin kehidupan kamu ini sejahtera dan makmur, maka semakin banyak orang-orang yang akan berbondong-bondong datang ke dalam kehidupanmu, mana mereka ini memiliki niat dan tujuan yang berbeda-beda ya guys ya. Dan kamu harus bisa memilih dan memilah lebih selektif lagi mana orang-orang yang layak untuk berada di circle kamu dan mana orang-orang yang sama sekali tidak layak berada di circle kamu ya. Kamu harus berhati-hati ya, karena di sini ada orang-orang yang licik yang berusaha untuk masuk ke dalam kehidupanmu, yang menyamar menjadi orang baik-baik atau menjadi orang yang pura-pura baik untuk bisa mendekati kamu ya guys ya. Namun selain itu ada juga orang yang benar-benar baik dan tulus sama kamu ya, selain orang-orang modus itu ya guys ya. Jadi kamu di sini harus bisa memilih kawan-kawan yang memang benar-benar memiliki niat yang baik untuk bisa berteman atau memiliki koneksi hubungan yang baik sama kamu ya. Jadi kamu jangan sampai terkecoh ya guys ya. Coba kamu lebih selami lagi karakter atau kepribadian mereka yang datang ke dalam hidupmu ya. Jangan sampai kamu terkecoh dengan omongan mereka yang manis ya, dengan kata-kata mereka yang begitu memikat ya guys ya. Kamu harus lebih bisa mengenal mereka lebih dalam dan harus tahu apa sih niat dan tujuan mereka sesungguhnya ya. Nanti juga akan ketahuan ya guys ya. Mungkin dengan kamu tidak selalu mengiyakan apa maunya mereka, dan mungkin dengan kamu bisa mengetes atau menguji mereka ya, maka akan ketahuan mana orang-orang yang tetap stay atau tinggal bersama kamu ya, dan mana orang-orang yang akan langsung pergi atau akan langsung menjauh gitu ya guys ya, ketika kamu tidak menguntungkan bagi mereka atau ketika mereka tidak bisa lagi memanfaatkan kamu. Jadi kamu di sini perlu memberikan tes kelayakan ya guys ya, semacam tes ujian gitu ya guys ya, untuk bisa mengetahui gitu apakah mereka memang layak menjadi teman kamu atau tidak gitu ya guys ya. Karena di sini niatnya macam-macam ya, bervariasi ya guys ya, dari niat yang baik-baik hanya sekedar berteman atau hanya sekedar mengenal kamu, sampai ada yang berniat untuk memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu, bahkan ada yang ingin merampas hak kamu gitu ya. Jadi kamu benar-benar di sini harus bisa mengenal kepribadian orang yang terkoneksi dengan kamu agar kamu tidak mudah dimanipulasi oleh dia atau mereka ya. Oke. Dan di sini aku melihat ya bahwa selain kamu ini bisa mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu, dan selain kamu bisa hidup dengan sejahtera, aman, sentosa, dan makmur ya, kamu juga mendapatkan yang namanya ketenangan batin ya guys ya. Kalau kesejahteraan kamu sudah terpenuhi secara material atau secara fisik ya, kamu pun akan mendapatkan yang namanya ketenangan batin ya, kesejahteraan secara emosional dan kemakmuran secara mental gitu ya. Dan ini kamu perlu waspadai ya, karena orang-orang tidak selalu merasa senang dengan ketenangan yang kamu miliki ya, dengan kebahagiaan yang kamu punya, walaupun ya kamu mungkin secara material itu biasa-biasa aja atau standar-standar aja, atau kamu ini memiliki kehidupan yang biasa gitu ya guys ya, tapi kamu memiliki pencapaian dari segi emosional, mana kamu memiliki ketenangan batin, kamu mampu berdamai dengan diri sendiri, mampu berdamai dengan dunia ini ya, sehingga tercipta yang namanya kemakmuran secara emosional, yang mana kamu ini bisa menjadi orang yang tenang dan memiliki kehidupan yang tenang ya. Dan ini adalah sesuatu yang mahal ya, yang mana ini lebih mahal daripada keberlimpahan secara material ya, karena ketenangan jiwa ini tidak bisa ditukar dengan material ya. Coba aja ya, di mana ada orang yang menjual yang namanya ketenangan jiwa? Nggak ada ya, karena ketenangan jiwa ini berasal dari diri sendiri ya, dan itu sangat mahal, tidak bisa ditukar dengan uang ya, tidak bisa dibeli dengan pentacles ya, karena ketenangan jiwa ini itu tercipta dari kesadaran diri ya, dan kesadaran diri itu diperoleh dari perjalanan spiritualmu yang mana kamu berproses di dalamnya, yang mana kamu sudah banyak melewati badai kehidupan,
kamu sudah sering ditempa oleh ujian kehidupan, yang mana endingnya kamu bisa mendapatkan yang namanya kesadaran ya, atau kamu terbangun, terbangkit ya, mendapatkan yang namanya awaken, berhasil mencapai spiritual awakening yang akhirnya kamu mampu berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan apa yang ada di sekitar kamu, sehingga itu membentuk kamu menjadi sosok yang tenang ya. Dan ketenangan ini menghasilkan kesejahteraan secara emosional, dan ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain ya, karena mereka belum mencapai level kamu yang seperti ini ya, yang mana kamu mampu berdamai dengan diri sendiri sementara mereka masih heboh, panik dengan diri mereka sendiri, yang mana mereka masih berkecimpung dan sibuk dengan hal-hal yang duniawi ya. Sehingga mereka tidak bisa menyamai level kamu, dan ini pun bisa membuat dia atau mereka tidak senang dengan pencapaianmu yang secara vision itu tak terlihat tapi bisa dirasakan oleh dirimu sendiri, yang mana ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang perlu kamu jaga ya guys ya, yaitu kesejahteraan emosional ya. Di sini kamu mendapatkan keberlimpahan baik secara material maupun non material. Itu kenapa ya ada yang tidak senang dengan pencapaianmu yang seperti ini ya, karena mereka tidak bisa menyamai levelmu dan dia atau mereka tidak bisa mencapai apa yang kamu capai saat ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. What is message from the universe for you? Okay, only one card. Di sini ada flower of two brows, dangerous blazers. The secret of reaching the greatest fruitfulness and the greatest enjoyment from life is to live dangerously. Oke, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu mesti waspada dan lebih berhati-hati lagi ya guys ya. Karena ada orang yang sepertinya akan ikut bergembira dan pura-pura berbahagia ketika kamu merayakan kesuksesan kamu ya guys ya. Di sini aku merasakan kuat energi dari seseorang yang sepertinya banyak melakukan penyamaran ya. Seperti bunglon ya guys ya, dimana mereka menyesuaikan diri ya, beradaptasi sesuai dengan warnanya ya. Kalau warna hijau akan jadi warna hijau juga, kalau warna orange akan berwarna orange juga gitu ya. Kalau berwarna jingga dia akan berubah menjadi warnanya jingga juga gitu ya guys ya, supaya nggak ketahuan gitu ya kalau dia sebetulnya nggak senang dengan pencapaianmu, kalau sebetulnya dia memiliki rasa iri hati terhadap dirimu gitu ya. Kamu yang merayakan sesuatu ya, dan kamu yang merasa berbahagia dan bergembira sebetulnya ya, di antara orang-orang yang ikut tersenyum bersama kamu itu ada dari mereka yang merasa tidak senang sebetulnya dengan pencapaian kamu ya, namun mereka menyimpannya dalam diam ya. Mereka lebih memilih untuk diam dan diam-diam berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan cara yang tak terduga ya. Mereka menyamar jadi kawan padahal mereka sebetulnya adalah lawan. Mereka menyamar untuk menjadi seseorang yang berpura-pura ikut bahagia padahal mereka adalah musuh dalam selimut yang siap menusuk kapan saja ya. Di sini kamu diwanti-wanti untuk bisa waspada ketika kamu merayakan sesuatu. Coba kamu lihat ekspresi dari orang-orang yang merayakannya bersama kamu ya, apakah benar-benar tulus atau tidak. Kamu tidak akan mengenalinya karena mereka pandai sekali dalam menyamar ya guys ya, berusaha untuk bisa menjadi bagian daripada kehidupanmu ya, seolah-olah mereka ini mensupport kamu, seolah-olah mereka ini
mendukung kamu ya, senang dengan dirimu ya, seolah-olah mereka ini juga ikut berbahagia dengan pencapaian kamu, dengan prestasi yang berhasil kamu raih, dengan kesuksesan kamu, dengan keberhasilan kamu ya. Padahal di belakang mereka itu manyun ya, padahal mereka monyong itu di belakang ya, mereka nggak suka gitu ya, menggerutu, komplain, bahkan tidak sedikit dari mereka atau dia ini yang menebar-nebar gosip atau rumor gitu ya, atau cerita hoax ya, mereka yasa sesuatu atau mengada-ngada ya untuk bisa menjatuhkan kamu tanpa sepengetahuan kamu gitu loh guys ya. Jadi kalau ada orang yang ikut merayakan keberhasilanmu, itu belum tentu mereka itu tulus loh guys ya. Bisa jadi mereka tuh modus gitu ya, di depan lain, di belakang lain, kayak gitu ya. Jadi kamu mesti lebih selektif lagi ya, walaupun mereka ikut-ikutan untuk tersenyum sama kamu, kalau kamu memiliki intuisi yang tajam, kamu akan tahu ya, dan bisa membedakan mana orang-orang yang tulus dan mana orang-orang yang modus, mana orang-orang yang benar-benar ikut merasakan kebahagiaan kamu, dan mana orang-orang yang berpura-pura bahagia ya guys ya, demi mendapatkan informasi detail mengenai dirimu agar mereka bisa menjatuhkan kamu. Nah, di sini pesannya kamu diminta untuk jaga-jaga, lebih waspada aja ya guys ya. Yang nggak apa-apa, kamu bisa berbaur dengan beberapa orang, dengan teman-teman kamu ya, bisa menjalin koneksi dengan siapa aja ya, tapi kamu mesti waspada aja gitu loh guys ya. Jangan sampai kamu lengah gitu ya, jangan sampai kamu terlalu percaya dengan orang lain ya, atau dengan kawan-kawan ya, membagikan informasi yang bersifat private atau personal ya guys ya. Hati-hati, itu bisa jadi bumerang bagi kamu sendiri kalau kamu tidak benar-benar menyelami kepribadian mereka, kalau kamu benar-benar tidak tahu siapa mereka sebenarnya gitu loh guys ya. Di sini pesannya hanyalah warning atau peringatan untuk waspada dan berhati-hati dalam bergaul ya guys ya, karena tidak semua orang itu merasa senang dengan pencapaian kamu, tidak semua orang itu ikut berbahagia dengan pencapaian kamu. Ada yang diam-diam tidak senang dengan pencapaian kamu, tapi ada juga yang langsung secara blak-blakan gitu ya, tidak senang dengan pencapaianmu, yaitu dengan langsung take action ya, dengan ngerjain kamu atau dengan memperlakukan kamu tidak baik gitu ya, atau dengan berperilaku yang terlihat agresif ya, menyerang kamu ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada dua tipe kepribadian ya guys ya. Kepribadian yang extrovert dan kepribadian yang introvert. Kalau extrovert mereka tuh lebih blak-blakan gitu loh guys ya. Kalau mereka suka ya suka, kalau mereka nggak suka gitu ya. Jadi lebih mudah untuk diketahui ya, apakah mereka ini senang atau tidak senang sama kamu, berteman sama kamu, atau ketika kamu mendapatkan pencapaian gitu kan, lebih ketahuan ya. Nah, lebih sulit itu orang introvert ya. Kalau seseorang yang introvertnya ini memiliki penyakit hati ya guys ya, mereka bisa menyimpannya dalam diam gitu ya, tapi mereka beraksi di belakang atau mereka itu take action gitu loh guys ya. Jadi beda-beda sih ya, orang-orang ya, setiap orang ini beda-beda mengekspresikan rasa tidak senangnya ya, kalau mereka memiliki penyakit hati. Di sini kamu santai aja ya guys ya, tenang aja ya. Kamu hanya perlu mengamati ya, mengamati tindak tanduk mereka ya, dan mengamati setiap detail kata-kata yang mereka lontarkan terhadap kamu. Dari sana kamu akan bisa menemukan jawabannya ya, apakah mereka itu adalah orang yang benar-benar tulus ke kamu, atau mereka itu adalah orang-orang yang modus, yang nyamar menjadi kawan padahal mereka sebenarnya adalah lawan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.